Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Mahkota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu nikmat. Di antara nikmat iman Islam, nikmat istiqamah, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah yang sudah kita jalankan maupun yang akan kita lakukan nanti diterima Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah buat kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah, sampai mana Pak? Warakaat ya? Iya, sekarang warakaatul faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl. Wa raka'atul faraidi 17 rak'atan. Rokaat sholat fardu 5 waktu, ya. Jadi rokaat sholat fardu 5 waktu yang kita jalankan setiap hari, yang menjadi kewajiban umat Islam, itu ada 17 rokaat. Kalau kita jumlahkan semua rokaatnya ada 17 rokaat. Dalam sehari semalam kita melakukan minimal, karena sudah kewajiban, harus berkewajiban ya, kita melakukan 17 rakaat ya. 17 rakaat ini kalau memang kita lakukan dengan sempurna, insya Allah selain kita sudah memenuhi kewajiban, secara otomatis kita insya Allah sudah mengolahragakan diri kita, mengolahragakan diri kita. Kalau kita gerakannya sempurna ya, sujudnya dilamain biar darah itu ngalir lancar, pokoknya dilakukan dengan khusyuk, tenang ya, insya Allah. Maka sholat itu nggak boleh ada pikiran satupun, karena kalau ada sholat kok lagi mikir, berarti peredaran darah itu nggak ngalir secara normal. Itu kalau kita berbicara tentang kesehatan ya. Maka sholat itu nggak boleh mikir duniawi sedikit pun, itu nggak boleh. Kalau ada pikiran sedikit tentang duniawi, maka akan berkurang. Maksudnya kesempurnaan dalam sholat juga berkurang ya. Kesehatan yang kita dapat dalam sholat itu juga berkurang. Pahala juga berkurang ya. Kesehatan untuk tubuh kita melakukan sholat 5 waktu itu juga berkurang, karena pikiran kita tidak benar maksimal untuk benar-benar ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat itu kan, ketika sholat
ketika kita pingin apa saja penuhin dulu, pingin buang air penuhin dulu, pingin makan dulu, ya. Jangan sholat sambil memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Insya Allah kalau gerakannya sudah sempurna, hati kita juga tenang, ya. Pahala maksimal kita dapat, dan secara otomatis juga mengolahragakan diri kita. Insya Allah sehat jasmani rohani kita. Ya, itu 17 rakaat minimal dalam semalam, sehari semalam. Kemudian dilanjut, fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Ada arba'un wa salasuna 24 sujud, ya. Fiha arba'un wa salasuna 34 wasalasuna arba'un wasalasun 4, ya, wasalasun jadi 34 sujud sajdatan. Tuh, dalam sehari itu minimal 34 sujud. Kalau kita lakukan secara maksimal, insya Allah badan juga sehat, pahala juga kita dapat secara maksimal. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan 4 wa tis'una itu 90, ya, 94 takbirah, banyak, ya. Secara otomatis kalau kita benar-benar takbirnya maksimal, secara zikirnya dalam sehari kita 94 takbir. Wa tis'u tasyahhudatin, jumlahnya dari 17 rakaat itu ada tis'un 9 tasyahud, ya. Rata-rata semua 2 tasyahud kecuali subuh 1 doang, berarti 8 tambah 1 9, ya. Itu yang kita lakukan. Dan isi tasyahud pun tidak lepas dari bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Berarti 9 kali kita bertasyahud, bersolawat. Secara otomatis kita itu bersolawat dalam satu hari 9 kali. Sembilan kali, ya. Kalau dalam hadis kan 10 kali. 10 kali kita bersolawat, ya, pagi dan petang hari, pagi dan sore bersolawat 10 kali, maka baginda Rasulullah menjanjikan akan diberikan syafaat di yaumil kiamah. Itu paling sedikit. Jangan kurang dari itu kalau bisa, ya. Jangan malas-malas untuk bersolawat. Solawat itu ibadah yang paling gampang, bahkan sambil pamer-pamer dikit pun nggak apa-apa, ya. Kita Allahumma sholli ala, Allah mumpung di depan orang gaya dikit solawat itu dapat pahala. Itu indahnya kita bersolawat. Nggak apa-apa sambil sombong-sombong dikit kita baca solawat, itu nggak apa-apa. Itu kehebatan solawat, ya. Minimal kita baca 100 kali lah, jangan 10 kali, ya. Oh, ingat kepada makhluk yang sangat-sangat kita cintai, ya, melebihi segalanya, kok cuman 10 kali, ya, kurang. Baik, selanjutnya wa asyru taslimat, ada 10 salam. Setiap kita sholat pasti 2 salam kan, 1 rukun 1 sunnah, ya. Berarti 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, itu ada 10. Kemudian wa mi'atun wasalah wa talatu wa khamsuna tasbihah,
153. Ya, ada 153 tasbih. Ya. Ada berapa? 153 tasbih. Kalau kita hitung, ya. Ya, pokoknya setiap ini subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu tasbihnya. Kemudian wa jumlatul arkan, jumlah rukunnya itu fi salat mi'atu wasittatun wa ishruna ruknan. Rukun, semua rukun ketika salat itu kan ada berapa rukun, ya. Dijumlahkan dari semua salat 5 waktu itu jumlahnya ada 100. Wasittun 6 wa ishrun, 126. Mi'ah 100, wasit tatu wa ishruna 26, 126 rukun, ya, dalam sholat 5 waktu itu semua dijumlahkan sebegitu banyak. Dirincikan fi subhi salasuna ruknan. Sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghrib isna wa arba'un, 42 rukun maghrib. Wa fir rubaiyah, di setiap sholat yang 4 rakaat itu ada arba'un wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Tinggal jumlahkan, ya. Yang setiap 4 rakaat itu rukunnya ada 54 rukun. Wa man ajaza, barang siapa yang lemah atau nggak mampu anil qiyam, dari berdiri dalam sholat, fil faridhah, dalam sholat fardu, sholla jalisan, maka sholatlah dengan duduk. Ada sebuah pertanyaan, pahalanya lebih sempurna mana ketika kita berdiri sambil dengan duduk? Kalau dalam kitab ini musannaf mengatakan sholatnya orang yang duduk itu separuhnya sholat, mendapat separuh pahala orang yang sholat berdiri. Orang yang sambil terlentang, sholatnya sambil tiduran, mendapat separuh pahala orang yang duduk. Jadi dikurangin, ini yang musannaf mengatakan. Nah, gimana kalau kita ada uzur? Ya tetap walaupun ada uzur segitu pahalanya. Gimana pun kita banding-bandingkan ketika wudu normal sama tayamum, ya berbeda. Ya, ketika berudzur ya udah. Maka ketika ibadah sholat dengan sehat itu kesempatan untuk meraih pahala yang sempurna. Ketika kita lagi sehat. Ketika kita lagi sakit maka banyak kekurangan-kekurangan pahala. Ya kalau sakit sabarnya udah dikasih pahala. Ya sama aja kalau kita hitung-hitung sakit itu, ya kalau kita sabar ikhlas ya pahala juga, pelebur dosa juga begitu. Tapi sholatnya dikurangin karena kurang sempurna, mungkin sambil duduk, makanya nggak bisa duduk ya sambil terlentang. Tetap lebih sempurna pahalanya ketika berdiri. Nah itu kata musannaf dalam kitab ini, dalam syarahnya di dalam syarah yang Fathul Qorib, syarahnya matan ini, matan al-Ghaya wa Taqrib. Kemudian waman ajaza, apabila lemah atau enggak kuat, waman ajaza anil julus, dari duduk, sholat muttaji'an, hale terlentang, dengan terlentang. Muttaji'an itu terlentang, tetap posisinya hadap kiblat, sambil duduk juga tetap posisinya menghadap kiblat. Baik, selanjutnya faslun wal matruku minas shalah salasatu asya. Perkara-perkara yang ditinggal minas sholat, dari sholat, salah satu asya itu ada 3 perkara. Kalau kita meninggal sesuatu di dalam sholat itu ada perkara. Yang pertama yang ditinggal fardun, perkara yang wajib, ada yang ditinggal.
Kemudian wasunaton, perkara yang sunnah. Ini sunnahnya yang namanya sunnah ab'ad. Kemudian wahai'aton, yang namanya sunnah hayat. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu hayat, apa itu ab'ad. Ya. Jadi wasunatun ini namanya yang dimaksud sunnah ab'ad. Yang ketiga wahai'atun, sunnah hayat. Sunnah ab'ad ketika ditinggal, sunnah untuk sujud sahwi. Kalau wahai'ah ketika meninggalkan hayat, sunnah hayat, nggak usah sujud sahwi, tidak disunnahkan sujud sahwi. Nih lebih dijelaskan lagi, fal fardu, yang dikatakan fardu la yanubu anhu sujudas sahwi, bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi sajada lis sahwi. Ya. Ketika fardu itu layanubu, tidak disunnahkan anhu, ya, apa sujudus sahwi, sujud sahwi. Bal in dzakarahu, apabila dia ingat, ya, apabila dia ingat, maka dia harus mengulang. Wazzamanu qaribun, apabila waktunya itu dekat. Ya. Jadi begini maksudnya, wala la yanuba anhu sujudas sahwi bal in dzakarahu wazzaman qaribun atabihi wa. Ketika meninggalkan fardu, ya, itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus dipenuhin. Ketika kita lupa rokaat, itu kan fardu, nggak bisa dengan sujud sahwi. Umpamanya lupa begini, lupa sesuatu yang fardu, pokoknya hal yang wajib harus dilakukan, kita lupa, maka nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus dipenuhin itu, dipenuhin rokaatnya, dijangkepin, dimaksimalkan, disempurnakan rokaatnya, baru dia sujud sahwi karena sudah terlintas lupa di dalam sholat. Kalau sunnah hayat kan cukup sujud sahwi udah, sunnah ab'ad, ya sunnah ab'ad sujud sahwi sudah. Tapi kalau fardu nggak boleh, harus dipenuhin dulu, harus disempurnakan dulu, dilakukan dulu. Ya, nih. Jadi qaribun atabihi wa bana alaihi sajatalis sahwi. Kemudian dia melakukan sujud sahwi. Setelah melakukan kewajiban itu, ya, umpamanya kita lupa, ini udah 2 rakaat apa udah 4 rakaat ya, oh 3 rakaat apa udah 4 ya, maka yakinkan yang sedikit 3 gitu, berarti kita penuhin 1 lagi rakaat baru sujud sahwi, ya. Ketika kita ragu-ragu bilangan rakaat, maka pilih yang sedikit. Ini ada keterangannya di sarahnya. Ketika ragu-ragu maka pilih yang sedikit. Nah, kalau wudu kita ragu-ragu udah batal belum? Belum. Ya, kalau ragu-ragunya udah batal belum? Yakin belum? Yakin ada udah belum? Tapi kalau ragu-ragunya udah wudu apa belum? Yakinkan belum. Ya, ini sering terjadi. Kita ragu, saya udah batal belum ya? Udah yakin aja, nggak usah mamang, nggak usah ragu, yakin belum batal. Tapi kalau ragunya saya udah wudu apa belum ya? Belum. Nah, saya ini udah berapa rakaat ya? Pilih yang sedikit, 2 apa 3 ya? Berarti pilih yang 2. 3 apa 4 ya? Berarti pilih yang 3 tambah 1. Yakinkan yang sedikit, baru ditambah disempurnakan sujud sahwi. Jangan udah nggak usah disempurnakan sujud sahwi aja, nanti diganti sujud sahwi, nggak bisa. Kecuali sunnah ab'ad baru bisa diganti dengan sujud sahwi. Bahkan kalau balik malah batal. Ya, sering udah saya sampaikan, ketika tasawuf awal sholat isya nih, tasawuf awal duduk pertama itu kan sunnah ab'ad, langsung berdiri, sudah berdiri sempurna, ingat loh
ini kan baru 2 rakaat, kok nggak tasyahud awal saya ya, langsung duduk main. Nah itu malah batal kalau tahu keharamannya. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Kalau tahu dia nggak boleh, terpaksa dia mau duduk karena ngejar sunnahnya itu, maka batal. Itu bukan hanya haram melakukan itu. Ya, kalau tahu ya ini hukumnya nggak boleh, hukumnya balik, udah tahu hukumnya nggak boleh masih dilakukan, haram jadinya. Ya, sering saya pernah menyampaikan sebuah cerita ketika sholat Id itu. Sholat Id itu sering terjadi ketika takbir kan 7 kali sama 5 kali ya. Imam itu kan kalau udah, apalagi jarang jadi imam, semangatnya jadi imam sholat Id, Allahu Akbar, langsung nggak takbir lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah Bismillahirrahmanirrahim selesai, makmumnya otomatis Subhanallah. Ya, nah ini sebagai imam kembali takbir apa melanjutkan Fatihah? Melanjutkan Fatihahnya, nggak boleh lanjut nggak boleh kembali ke takbir, karena takbir apa? Sunnah. Ya, hanya sunnah. Jika dia tahu kalau kembali itu nggak boleh, masih aja karena dia malu, karena dia udah di subhanallah, padahal dia tahu ilmunya nggak boleh kembali, dia kembali. Berarti nggak punya pendirian, tahu dia hukumnya, maka batal itu sholatnya, nggak boleh. Ya, karena yang wajib sudah masuk wajib, sudah bismillah, masuk rukun, kenapa kembali yang sunnah? Nah, itu tidak boleh, ini ilmu ya. Begitu juga ketika sholat subuh kunut ya. Kalau sudah sujud ya udah nggak boleh berdiri lagi kunut. Pokoknya posisinya sudah turun melebihi ruku, jangan berdiri lagi. Udah pede aja jadi imam. Kalau tahu ilmunya mah pede aja. Kalau nggak tahu ilmunya ragu, di mana ya gerakan selanjutnya ya bingung. Kalau udah tahu ilmunya mah itu. Nah, ketika jadi imam juga ya, ketika kita lupa ini udah 2 rakaat apa belum ya? Jadi imam nih sholat isya, ini udah 2 rakaat apa udah 3, apa baru 1 ya? Ini kan kalau memang 2 seharusnya tasyahud awal. Maka takbirnya pelan-pelanin. Allah. Nah, kalau kita pelan-pelan berdirinya, kok ada yang subhanallah, enak kita nggak usah. Tapi kalau berdirinya cepet, makmumnya kaget, subhanallah, nah, kita kaget langsung duduk lagi, malah batal. Pelan-pelan aja berdirinya kalau kita lupa. Pasti nanti kalau posisi sudah agak ngangkat, makmum subhanallah, kita duduk karena belum melebihi ruku. Paham ya? Nah, ilmu seperti ini susah dicari di kitab, susah. Jadi harus ngerti, imam itu harus bijak, tahu posisi gimana, kita harus langkah-langkah biar gak terjadi dalam imam itu repot nanti. Ada yang di subhanallah makmum tapi imamnya kekeh nggak mau berubah. Ya, gimana itu, kita ikutin apa enggak pakai seperti itu? Imamnya udah diingetin nggak? Ya, nggak mau. Ya, sudah ikutin aja, ikutin imam. Nanti kalau kita ragu masih 3, tambah 1 sendiri baru sujud sawi. Karena kita berkeyakinan kurang, tapi imamnya yakin, diingetin nggak mau, ya udah biarin. Jangan langsung kita bikin gerakan sendiri. Ikutin aja lah, ikutin imam itu sampai selesai. Baru kita kalau kurang 1 tambah. Nah, kalau kita berani bisik-bisik ke jamaah makmum yang lain, iya tadi kurang 1, satu orang harus berani mengingatkan imam. Ketika imam diingatkan, tadi kurang 1 imam. Ya. Nah, imamnya mau gak mau, kalau memang suara terbanyak kurang 1 ya harus nambah 1 lagi, baru sujud sahwi. Kalau imamnya gengsi udah nggak mau, siapapun yang ngomong saya nggak mau ngomong, saya yakinnya. Nah, itu imam yang sok-sokan itu. Walaupun dia yakin, tapi suara terbanyak bilang 3, dia yakin sudah 4, nggak boleh, tetap, karena sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kurang 1, sahabat memberanikan diri, benar kurang 1, iya. Sahabat serempak ya, kompak bahwa kurang 1 wahai Rasulullah. Ya udah, ayo tambah 1, kemudian sujud sahwi. Duh. Ya.
Apakah Rasulullah seorang pelupa? Enggak, memang ini buat pelajaran buat umatnya. Kalau memang terjadi seperti itulah ilmunya. Itu pelajaran. Jadi orang jangan gengsi. Setinggi bahkan makhluk tak pernah salah itu. Ngaku kalau memang pernah lupa ya us. Berbicara umumnya orang banyak berbilang salah, ya udah, kita harus ngakuin kesalahan kita. Nggak boleh mempertahankan karena gengsi. Itu yang harus kita jaga, ya. Seorang makhluk termulia baginda Rasulullah aja mau mengakuin kesalahan, maksudnya bukan kesalahan memang itu untuk ilmu. Jangan-jangan memang disengaja sama baginda Rasulullah untuk melatih sahabat-sahabatnya, untuk memberikan pelajaran sahabatnya. Wallahu alam, yang penting itu sudah pernah terjadi dan ada hadisnya. Nah seperti itu kan nggak bisa dikatakan wah Rasulullah berarti pernah lupa. Rasulullah pernah lupa. Nggak seperti itu. Kayak terjadi kejadian di surah Abasa itu. Di surah Abasa itu ketika Rasulullah lagi ngobrol sama pembesar-pembesar orang kafir Quraisy, lagi asyik, pokoknya lagi debat, lagi datang seorang yang buta itu kan. Ketika itu kalau secara emosional manusiawi ini lagi sibuk kok diajak ngomong, pasti emosi. Ya. Itu kan langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Normalnya manusia kalau kesalahan diabadikan marah. Ya, ketika kesalahan manusia dicatat, diabadikan. Nah, ini Rasulullah wallahu a'lam, ini sebuah kesalahan apa buah pelajaran. Ketika Rasulullah itu emosi, secara emosional, secara manusia, orang lagi sibuk diajak ngomong, ditanyain sama orang yang buta tadi datang itu. Sempat emosi, maka diingat langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi kalau sebuah kesalahan untuk pelajaran ini sampai diabadikan, Rasulullah nggak, biasa-biasa saja begitu, mengakuin bahwa itu memang sebuah yang perilaku yang harus jangan dilakukan gitu. Siapapun yang bertanya kita harus hormatin walaupun kita sesibuk apapun. Tapi kita sebagai penanya harus tahu diri gitu, seharusnya kan gitu, sama-sama mengerti lah hidup itu. Nah, seandainya ada orang yang bertanya, ya udah kita hormati siapapun itu yang bertanya. Ilmu yang harus kita dapat, ilmu yang bisa kita ambil. Baik. Was sunnatu, ya, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi fil fardhi, lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha wal hay'ah. Ya, nah, la ya'udu was sunnah itu la ya'udu tidak bisa mengulang ilaiha, ya, kepada sunnah tadi ba'da talabbusi fil bardi, setelah kita melakukan hal yang fardu. Ketika kita sudah memulai melakukan hal yang fardu, maka nggak boleh kembali ke sunnah. Ini dalilnya ini. Ketika kita sudah melakukan hal yang fardu, maka nggak boleh kembali kepada yang sunnah. Ya, lakinnahu, akan tetapi yasjudu, sujud lis-sahwi, dengan sujud sahwi anha, atas sunnah yang kita tinggalkan tadi. Itu sunnah yang abad. Ya. Nah, wal hayat, ini sunnah hayat, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Ya, tidak usah mengulang sunnah itu ba'da, ketika kita sudah meninggalkan, wala yasjudu, dan tidak ada sujud lisahwi anha, dari sunnah hayat tadi. Ya, jadi nggak diulang, nggak usah diulang, nggak usah kita kembali lagi diulang, nggak usah. Ya, kayak contoh apa? Sunnah hayat itu contoh apa? Baca surah itu juga sunnah hayat. Baca surat, baca tasbih, itu sunnah hayat semua. Ya, kan kemarin sudah saya jelaskan sunnah abad itu apa aja. Ya. Baik. Nah, ini dalilnya.
Wa idza syakka, apabila ragu, ketika ragu, fi adadi, di dalam bilangan, ma atabihi minar rokaat, perkara yang datang dari rokaat, dari ke rokaat solat. Bana, maka lakukanlah alal yakin, dengan yakin, ya, wahwal akallu, yaitu keyakinan yang paling sedikit. Akallu itu sedikit, dari kata dari kolilun, ya. Jadi keyakinan itu dicondongkan yang paling sedikit, jangan yang paling banyak. Kemudian wasajada lisahwi, kemudian sujud sahwi, ya. Nah, ini dalilnya sudah ada dalilnya. Wa idza syakka, ketika terjadi keraguan, fi adadima, di dalam bilangan perkara, ata, dalam mendatangi bihi kelawan solat, minar rokaat, dari beberapa rokaat, bana, maka lakukanlah alal yakin, dengan yakin, wahwal akallu, yang paling sedikit. Wahwa itu kembali kepada yakin, al akallu sedikit. Dan setelah itu wasajada lisahwi, dan sujud sahwi. Wasujudu sahwi, ya, apa sih sujud sahwi itu? Sunnah, ya, sunnatun sunnah. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi qoblas salam, sebelum salam, yang sebelum melakukan salam. Jadi posisinya kalau mau sujud sahwi seperti, ya, sujud duduk tasawuf awal. Tasawuf awal itu iftirosh, ya. Duduknya iftirosh, jangan tawarruk, jangan duduk akhir. Kalau kita mau sujud sahwi, posisi duduknya iftirosh atau tasawuf awal, kayak tasawuf awal itu mau sujud sahwi berarti, ya. Posisinya seperti itu. Nah, kalau kita nggak posisi seperti itu gimana? Ya nggak apa-apa. Posisi seperti itu menandakan bahwa kita ada mau sujud sahwi, biar makmum tahu, ya. Itu. Satu lagi, faslun, aihada fasl. Wa khamsatu awqat la yusalla fiha illa salatul laha sabab. Ada 5 awqat, apa waktu, la yusalla, dilarang apa salatu salat, fiha, di dalam waktu, illa sholatul laha, terkecuali sholat laha, sabab, yang mempunyai sebab. Ya, ada 5 waktu yang dilarang sholat, terkecuali sholat itu mempunyai sebab. Masuk masjid tahiyat, berarti sholat jenazah ada sebab, ya, boleh di waktu-waktu terlarang ini, nggak apa-apa kalau ada sebabnya. Yang tidak boleh itu sholat sunnah saja, mutlak gitu. Yang pertama, ba'da sholati subhi, sesudah sholat subuh nggak boleh. Hatta tatlu asyamsu, ya, sampai munculnya, terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha, ya, wa inda tulu'iha, dan ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sehingga sempurna, watartafi'a, dan naik apa mataharinya itu, qadara rumhin, ya, sekira-kira 1 tombak. Ukuran tombak, rumhin itu tombak artinya. Tombak itu sepanjang apa itu? Tombak normal itulah, tingginya matahari itu baru boleh melakukan sholat. Ya, baru kalau yang mau sholat apa yang namanya? Sholat isyraq. Kemudian nanti kalau agak naik dikit, salat duha, waktu duha naik masuk, gitu ya. Ya, yang diharamkan itu ketika muncul, ya, pas kelihatan dikit matahari, sholat itu nggak boleh sampai sempurna, sampai benar-benar naik tinggi, ya. Alasannya apa? Ya nanti dikirain menyembah matahari.
Wa idastawat, dan apabila waktu istiwa itu matahari ada di tengah-tengah, ya benar-benar ada di pas tengah-tengah. Hatta tazula, sampai condong, ya. Wa ba'da sholatil asri, jadi hatta tazula, yang selanjutnya wa idastawat hatta tazula, pas matahari ada di tengah-tengah, bayangan itu nggak ada sama sekali, itu nggak boleh, hanya beberapa menit lah, ya. Nah, setelah sudah keluar sedikit udah masuk zuhur, boleh sholat, ya, boleh sholat. Pokoknya pas matahari ada di tengah-tengah, bayang-bayang kita nggak kelihat, itu nggak boleh sholat sunnah. Nah, kalau masuk masjid tahiyat ya nggak apa-apa, kan ada sebab. Wa ba'da sholatil asri, dan kemudian sholat asar nggak boleh setelah sholat asar. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar itu nggak ada sholat sunnah lagi. Hatta taghruba syam, sampai terbenamnya matahari. Wa indal ghurub, ya, dan ketika terbenam matahari, hatta yatakamala ghurubiya, sampai benar-benar sempurna. Tenggelam masih separuh itu belum boleh, sampai benar-benar habis matahari baru masuk waktu maghrib, ya. Hatta yatakamala. Nah, ini hatta sama ila, inilah perbedaannya dalam kalimat itu. Hatta itu menunjukkan bahwa habis sempurna, benar-benar terbenam, sedikit pun tak terlihat, ya. Kayak begini bahasa Arabnya, akaltu as-samak, saya memakan ikan, ila ra'siha, saya memakan ikan sampai kepalanya. Berarti kepalanya enggak, masih ada sisa kepala. Tapi kalau akaltu as-samaka hatta, pakai hatta bukan ila, hatta ra'saha, ya, berarti makan ikan sampai kepala habis, nggak ada sisa, ya kan, sampai dengan kepalanya gitu ya, boleh dikasih dengan kepalanya habis. Kalau pakai ila ya udah sampai, ya, begitu. Ini juga begitu, hatta, untuk pakai hatta, sehingga sempurna, terbenamnya benar-benar sempurna, nyisa sedikit aja enggak, itu baru diperbolehkan sholat sunnah, ya. Dah, sampai sini ya. Jadi itulah waktu-waktu yang dilarang. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah ba'diyah, ya, atau ini sholat ba'diyah ya, setelah asar, setelah subuh, itu nggak ada sholat sunnah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, Taiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurang 1 rakaat. Ya. Ya. Jadi kalau terjadi kurang 1 rakaat, ya, kurang 1 rakaat, 3 rakaat sudah salam. Yang umpamanya 3 rakaat sudah salam. Nah, makmumnya bilang tadi cuma 3 rakaat, ya. Makmum banyak bilang iya 3 rakaat betul. Ya udah, langsung aja takbir Allahu Akbar, normal, tambah biasa aja, 1 rakaat, kemudian sujud sahwi, itu aja, takbir. Ya udah, kita tambah 1 rakaat Allahu Akbar, ya, posisi berdiri semua, yuk kita tambah 1 rakaat.
Ya, itu selagi ya masih dalam lingkup masjid. Kalau sudah kemana-mana ditambah ya nggak boleh. Udah ngobrol kemana kemari baru ditambah 1 rakaat. Tadi ya 3, ya bener 3 ya. Ya udah saya tambah aja 1 di rumah. Nggak boleh. Dan gimana? Ya i'adah aja. Ngulang, sempurnakan, ulang dari awal. Ya. Anggap itu sudah batal karena kurang 1 rakaat. Nah, yang diperbolehkan itu kan waktu itu sahabat itu ketika Rasulullah, sahabat masih ngobrol tentang rakaat itu. Rasulullah datang. Ada yang memberanikan diri bertanya, Rasulullah lupa apa cuma 3 tadi? Enggak, saya enggak lupa. Tadi itu cuma 3 rakaat wahai Rasulullah gitu. Oh, apa benar? Para sahabat ditanya. Betul Rasulullah, betul. Semua pada betul. Yuk kita tambah 1 rakaat sujud sahwi. Itu yang sudah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah. Baik, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Hah? Sholat itu kan ada pertama dulu, kedua kan. Ya. Yang keduanya itu lupa. Nah itu pas sudah kita lanjut terus pas terakhir apakah pakai sujud sahwi lagi atau gimana? Kemudian yang kedua sholat subuh kalau kita lupa apakah pakai sujud sahwi atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Nah, takbir di sholat id itu nggak termasuk sunnah ab'ad, sunnah yang biasa. Ketika dilewatin ya nggak usah diganti sujud sahwi. Tadi udah sunnah yang biasa, ketika udah dilewat nggak usah diulang dan nggak ada sujud sahwi. Ya, tadi keterangannya kan yang sunnah hayat, ketika ditinggal nggak usah diulang, nggak usah kembali, nggak usah dibalik lagi, nggak usah. Ya udah tinggal aja lewat, nanti nggak usah sujud sahwi. Nah, kalau qunut subuh itu namanya sunnahnya ab'ad, yang mana disunahkan, nggak diharuskan, nggak wajib. Tadi kan sunnah, disunahkan sujud sahwi, dan ini sunnah sangat dianjurkan karena untuk menghinakan setan yang sudah melintas dalam pikiran kita ketika sholat. Ya kita sujud, tuh itu alasannya. Ya, jadi kunut itu ab'ad, sunnahnya ab'ad, jadi disunahkan, ada sunnahnya melakukan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, wong itu cuma sunnah, enggak harus. Ya, itu kan sujud cuma membuktikan bahwa ini saya sempat lupa, ya Allah mohon maaf. Apa ya, bukti rasa maaf, permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlintas, ada setan yang melintas dalam otak kita terus kita lupa. Gitu loh, ya, sudah dilupakan dalam sholat itu kan berarti ada yang mengganggu. Nah, kita sujudlah sebagai pengganti tadi karena pernah lupa, karena udah terlintas ada lupa di dalam sholat. Itu, jadi itulah perbedaannya hayat sama ab'ad. Kalau ab'ad itu sujud sahwi diganti dengan sujud sahwi, itu gantinya sunnah, nggak wajib. Tapi kalau hayat nggak usah, ya, ntar nggak takbir ketika sholat id, sujud sahwi, berarti imamnya harus ngaji. Oke, ada lagi? Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai posisi matahari benar, karena posisi kita ini kan ada yang paling gunung, dulu ada yang pantai, rumahnya misalkan, itu matahari di mana? Yang disebut dengan matahari sebelum. Sedangkan waktu kan sama aja. Iya. Posisi matahari kita yang juga dulu seperti artinya beda. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, waktu dah gini aja. Waktu ketika kita di daerah mana ya, umpamanya yang saya tahu di daerah Jawa Timur lah. Ketika kita berada di Bromo, lihat matahari cepat banget, betul nggak?
Iya kan, orang ke Bromo kan lihat matahari terbit itu sampai dibela-belain dingin-dingin malam-malam nunggu itu. Indahnya di situ. Bahkan mungkin 5:30 aja sudah muncul. Karena kita lihatnya dari bukit di atas. Nah, ini waktunya gimana? Ya. Ya kita lihat kondisi selingkungan kita di atas, pokoknya kita normal, gak ada yang menghalangin. Kayak gini kan udah banyak bangunan. Kalau dulu kan padang pasir gak ada bangunan, ya, maka kita nggak bisa disamakan, harus melihat dulu lah. Kalau bangunannya tinggi, nggak terlihat-lihat matahari, belum muncul matahari. Ya, kita lihat secara normalnya aja lah. Kita cari tanah lapang di sekitar mana lapangan, oh belum muncul. Kalau enggak kita naik tingkat sehingga kita nggak kehalingan bangun-bangunan, kok belum muncul, ya udah jadi patokan. Oh jam segini belum muncul. Pas munculnya itu jam 6 lebih 5 umpamanya. Ntar jam 6 lebih 1/4 sudah masuk suruk, sudah tinggi matahari. Ya kan, pas munculnya itu ingat-ingatlah jamnya. Ya kita nggak bisa kondisinya. Mungkin di Bromo kita ngeliat jam 5:30. Kita di sini cari tanah lapang 5:30 belum muncul. Kalau di Bromo udah muncul, umpamanya udah terlihat matahari. Ya, nah ini nggak bisa kita ikutin kondisi lingkungan, kondisi setempat, gitu. Nggak boleh kita samakan. Di sana 5:30, udah berarti gini 5:30 munculnya matahari. Hah? 5:30 ada yang baru sholat subuh. Umpamanya begitu ya, tinggal sholat subuh. Ya kita ikutin keadaan lingkungan seperti apa. Makanya ketika di lingkungan ini kok jam 6 munculnya, kita lihat secara normal naik tingkat berapa, oh belum lihat. Atau kita datang ke tanah lapang yang nggak ada bangunannya, oh belum muncul, berarti jam segitu belum muncul. Jam berapa munculnya? Nah itu kita jadikan patokan waktu di setempat itu. Kalau di sono beda, Bali beda, beda-beda lah waktunya itu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuan. Ya. Iya betul. Apakah hanya mengurangi pahala sholat atau misalnya membatalkan sholat atau yang kedua, apakah ada tips untuk mengurangi Baik. Bismillah. Jadi ya, khusyuk itu memang hal yang susah. Ya sudah diceritakan, Sayyidina Ali aja nggak bisa khusyuk. Pernah ada sayembara kan, yang khusyuk dapat sorbannya baginda Rasulullah. Ya, Sayyidina Ali mencoba sholat 2 rakaat, khusyuk dari awal. Ya, di detik-detik akhir Sayyidina Ali mikir, wah warna apa yang saya pilih nanti ya. Cuman mikir warna apa yang saya pilih nanti. Mudah merasa khusyuk itu. Di detik akhir mikir warna apa yang saya akan pilih yang dari baginda Rasulullah hadiah itu. Akhirnya nggak jadi khusyuk, 2 rakaat doang. Ya. 2 rakaat susah untuk kita khusyuk sebagai kita orang awam itu ya, yang banyak pikiran kesana kemari. Pasti ada terlintas mikir apa, pasti. Ya kita udahlah, ketika terlintas mikir duniawi kita, aktivitas kita pikir ketika sholat, dalam hati bergumam, astagfirullahaladzim, ini sholat kembalikan kepada Allah. Memang susah untuk kita khusyuk. Ya, berat, pasti ada. Ya kalau yang bisa 2 rakaat ya udah hebat itu, jaga. Kalau yang bisa 2 rakaat aja bisa khusyuk, nggak mikir apapun, yang dipikir itu Allah terus. Pokoknya Allah terus yang dipikir. Itu berarti sudah bisa khusyuk dari salam sampai akhir. Ya.
Nah, untuk tip bisa khusyuk ya, ini tip kita prakteknya kan kadang-kadang beda. Ya, yang tip yang pernah saya dapat dari guru-guru saya itu ya udah. Pertama kita merasa bahwa sholat ini benar menghadap zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan di sini, kita itu belum merasa menghadap Allah. Sholat ini belum merasa. Bahkan saya sendiri kadang belum merasa menghadap Allah. Karena apa? Karena cara berpakaian, ya. Mungkin kita kalau menghadap orang yang kita takutin aja ya, menghadap menteri atau presiden umpamanya, bahkan lalat aja kayak kalau nggak gatal-gatal banget nggak dikit garuk. Nah kalau sholat gatal dikit garuk, capek dikit udah seenaknya ya, nggak ada sopan-sopannya. Padahal yang kita hadapin Allah loh ketika sholat itu. Nah maka besarkan rasa dalam diri kita itu benar-benar Allah yang kita harapkan. Jadi pakaian kita maksimalkan, wangi-wangian kita maksimalkan, pokoknya persiapan maksimal. Nggak ada yang lebih dalam menghadapi siapapun yang lebih sempurna kecuali menghadap Allah. Satu. Kemudian ketika kita sholat, kita diawasi sama Allah, lagi dinilai, ada juri di situ. Ketika kita kalau dalam perlombaan apa, udah ada juri di situ. Wah, disempurnakan. Ada lomba sholat, gerakannya dinilai, semuanya dinilai. Wis, bacaannya difase-fasekan, semuanya dimaksimalkan karena ada juri. Nah kita juga berarti merasa depan kita itu ada Allah. Itu aja, walaupun kita nggak mampu melihat, kan ihsan itu ya, seakan-akan kita itu di hadapan kita itu ada Allah. Kalau nggak mampu ya udah, kita itu diawasi Allah gitu aja. Kalau kita nggak mampu seakan melihat Allah di depan kita, ya udah seakan-akan kita diawasi Allah, sehingga kita sholat itu mau gerak dikit, mau kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak terpaksa jangan dilakukan. Udah khusyuk. Ya, itu kedua. Nah yang ketiga, pahami betul bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Itu kalau kita paham artinya semua dari awal sampai akhir, bacaan-bacaan yang di dalam sholat itu enak. Ya, enak. Apalagi yang inna sholati wa nusuki, pahami betul. Ketika tahiyat, at-tahiyat itu kan dialek antara Allah dan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Nah, kayak itu dialeknya, subhanallah. Kita pahamin, baca artinya dulu, pahamin betul artinya, kuasain artinya dulu. Nah, ketika sholat udah pahamin artinya, jadi nggak sempat mikir yang lain. Tapi gitu, kembali kepada kita. Kadang-kadang kalau sudah banyak masalah dunia ini, susah. Mau sholat aja udah untung. Ya, ingat waktu sholat udah untung. Kalau kita saking mikir dunia, mikir aktivitas kita, kegiatan kita dunia ini, ya, sholat tepat waktu ya udah untung. Nggak usah mikir khusyuk. Sholat tepat waktu itu udah untung zaman sekarang itu. Kalau mikir khusyuk, pokoknya ingat sholat udah. Khusyuk itu memang berat, ya, berat bagi kita yang awam. Ya, kalau udah bisa merasakan sholat 2 rakaat, bisa ingat Allah terus dari takbir sampai salam, jaga, ya, jaga. Itu, ya, memang berat. Walaupun berat, terus diusahakan, dilatih. Mungkin ketika sholat 2 rakaat bisa khusyuk, nanti ke rakaat yang ketiga nggak bisa. Besok kita tingkatkan sampai rakaat ketiga khusyuk. Besok kita tingkatkan sampai rakaat keempat, terakhir bisa khusyuk. Ya, gitulah. Kita latih sedikit. Yang penting ada usaha untuk memperbaiki ibadah kita. Baik ibadah-ibadah yang lain, tidak hanya sholat. Itu aja lah. Yang penting ada usaha. Nah, inilah salah satu usaha. Duduk di majelis ilmu inilah salah satu usaha. Bukti usaha kita itu pingin memperbaiki ibadah kita. Nah, kalau nanti ditanya sama Allah, dunia ibadahmu udah gak karu-karuan, udah salah semua ibadahnya. Iya, saya ini jawabannya, kita nggak pernah duduk di majelis ilmu. Terus apa alasannya? Saya udah duduk di majelis ilmu ya Allah, tapi saya nggak paham, jadi nggak bisa mempraktekkan. Oh, udah duduk ya udah, selamat kita, karena udah ada alasannya. Kita sudah senang sama majelis ilmu, pingin usaha terus untuk memperbaiki ibadah, untuk menyempurnakan ibadah. Ya kalau nggak ada bukti, nggak pernah cari ilmu,
ibadahnya udah gak sempurna, ya nanti di hadapan Allah tanggung jawab sendiri. Maka indahnya kita bersyukur dalam situasi keadaan seperti ini kita masih bisa duduk di majelis ilmi, paham gak paham dikasih pahala sama Allah. Kita nanti punya alasan jikalau ibadah kita gak sempurna, saya sudah belajar ya Allah. Itu aja. Ya, baik, sampai situ udah 8:30, kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar membawa berkah buat kita semuanya dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fahimna bil Qur'an warhamna bil Qur'an wa sunna bil Qur'an hinal jannata mal Qur'an. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban ya Allah wasi'a bi rahmatik irhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.